Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kalian harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dengan Ibu dalam pembelajaran masih teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa 1. Menganalisis struktur teks laporan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, tahukah kalian apakah itu teks laporan percobaan? Ya, pintar. Teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu bersifat umum atau universal. Yang kedua, teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Yang ketiga, teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Kita lanjut pada struktur teks laporan. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Kalian lihat di buku paket halaman 20. Di dalam buku paket halaman 20 di sana ada contoh pernyataan umum. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita, atau juga dalam hewan adalah pernyataan umumnya kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Nah, itu contoh struktur pernyataan umum. Jadi dalam penyajian tulisannya harus bersifat umum atau universal. Selanjutnya, struktur teks laporan yang kedua yaitu tentang uraian. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci bagian per bagian. Kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Kita lihat contoh di halaman 21. Dalam penyajian struktur yang kedua ini tentang uraian, seperti ada dalam contoh buku paket bahasa Indonesia, uraian yaitu di sana disajikan tentang penampilannya, bagaimana kelelawar tampangnya, mirip apa, kebiasaan makanannya, kapasitasnya, dan perkembangbiakannya itu ditulis, diuraikan dalam penyajian teks yang untuk yang kedua. Kita lanjutkan pada unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan. Yang pertama adalah aspek umum atau generik. Aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contohnya kendaraan, mamalia, ikan, air tawar. Kalian juga bisa lihat unsur-unsur kebahasaan di buku paket halaman 24. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kata tugas. Kata yang hanya memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai dengan konteks. Sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contohnya kata depan, kata hubung, kata sandang, partikel, dan sebagainya. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif, lari, contohnya tidur, renang, dan sebagainya. Atau imbuhan yang menggunakan men dan ber. Kita lihat contohnya. Peneliti memasukkan zat asam ke daging. Nah, peneliti di sana merupakan subjek, sedangkan memasukkan merupakan kata kerja. Zat asam adalah objek dan ke daging merupakan kata keterangan. Selanjutnya adalah urutan kegiatan. Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contohnya, pertama harus bagaimana siapkan alat dan bahannya yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia,
binatang, konsep, atau pengertian. Contohnya, dalam menulis laporan kan ada bahan baku. Di sana kita menulis contohnya kaca, gunting, gelas. Nah, itu yang dimaksud dengan kata benda. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah kata teknik. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait dengan bidang atau keahlian tertentu. Contohnya dalam bidang pendidikan, kurikulum, silabus, kedokteran, infus, pasien. Kalau pertanian, bibit, hama. Nah, itulah pelajaran hari ini tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan kalian tulis rangkumannya atau hal-hal yang penting dari uraian tadi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.